Keluarga desa Barangay de Ocampo, Tracy Martinez dikejutkan dengan sebuah penemuan yaitu karung beras dan kardus yang diletakkan di pinggir jalan raya. Ternyata isinya adalah hai wak gengku, balik lagi sama aku Sheila Popins di Kupas Kasus. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal dari Filipina yang sangat tragis melibatkan seorang gadis bernama Miji Joy Balungsay. So memang di Filipina pun udah sering kali terjadi kasus kriminal baik kejahatan di jalanan yang mereka sebut sebagai motorcycle bang-bang. Jadi lagi naik motor kayak gitu mereka nembak-nembak orang. Habis itu narkoboy hingga chop, paham kalian ya? Chop. Dan kejahatan ini bukan hanya terjadi pada Miji saja tetapi banyak wanita muda yang sudah meninggal dengan cara yang kejam dan sampai-sampai disebut Pinoy Black Dahlia. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya jangan lupa lah kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat membahas kasus kriminal lainnya buat kalian. Ya udah, cepet kalian ambil popcorn kalian ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku. Let's go into this case. Miji Joy Balungsay adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Tracy Martinez, Cavite, Philippines. Miji merupakan anak pertama dari 4 orang bersaudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ayahnya bernama Jerry Balungsay dan ibunya bernama Marivic Balungsay. Keluarganya Miji ini termasuk keluarga yang biasa-biasa aja atau bisa dibilang sederhana lah. Ayahnya bekerja sebagai supir angkot, sementara ibunya harus merantau ke Arab Saudi dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun hidup terpisah dengan ibunya, tapi Miji dan adik-adiknya itu tumbuh menjadi anak yang baik. Mereka rajin beribadah dan pintar-pintar juga dalam studi mereka Karena si Miji kan anak sulung kan jadinya Miji dari masih kecil pun memang dia udah jadi teladan buat adik-adiknya. Miji di sekolah juga selalu dapat juara atau ranking yang bagus gak kayak anak muda lainnya lah. Miji lebih suka menghabiskan waktunya itu untuk latihan menari karena memang si Miji pun suka kali sama nari. Bahkan dia juga tampil di beberapa pertunjukan yang diadakan di sekolahnya. Walaupun Miji punya paras yang cantik dan juga dia pandai, tapi dia nggak sombong loh. Dia ramah sama semua orang dan dia juga berteman dengan siapapun. Biasa kalau udah populer di sekolah kan jadi sok cantik kan Nah si Miji ini nggak kayak gitu orangnya, makanya jadinya banyak lah teman dia. Setelah tamat SMA si Miji pun kuliah lah kan, diambilnya jurusan pariwisata di Cavite State University yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya, sekitar 30 menit kayak gitu Beda dengan gadis lainnya, di usia dia yang ke-17 ini, si Miji gak pernah memikirkan soal pacaran. Baginya pokoknya aku harus fokus lah, supaya aku bisa cepat-cepat selesai kuliah, aku bisa bantu keuangan orang tuaku, supaya mama aku gak usah ke Arab Saudi sana lagi untuk kerja. Singkat cerita, di tahun kedua dia kuliah, tepatnya pada 5 Januari 2017, Miji izin nih ke ayahnya, "Pak, aku mau ke kampus ya untuk registrasi ulang semester baru." Ya udahlah kata ayahnya kan, "Hati-hati ya nak." Udahlah kan, pergi si Miji. Tapi udah seharian dia pergi, si Miji gak balik-balik Bingung lah ayahnya kan, mana si Miji ini, kok belum pulang juga dia ya. Karena gak biasanya si Miji keluar sampai tengah malam kayak gitu Dan pas ditunggu-tunggu, tiba-tiba bunyi nih HP bapaknya kan. Dan ternyata itu adalah chat WA dari si Miji yang mengatakan, "Pak, hari ini aku nginap ya di rumah kawan aku, karena besok pagi aku harus ke kampus nih buat registrasi semester baru. Tadi aku kesiangan Pak, jadinya gak dapat giliran lah. Makanya besok pagi-pagi aku harus udah ke kampus Pak, supaya dapat giliran registrasi." Tapi pas terima pesan WA dari si Miji ayahnya bukannya lega, tapi malah kayak janggal gitu loh. Karena biasa kalau si Miji ini chat ke orang tuanya, dia selalu mengakhiri pesan dengan tulisan "I love you dad, I love you mom" kayak gitu kan. Tapi kali ini kok gak ada pikir ayahnya kan. Tapi ayahnya pun tetap berpikiran positif aja dipikirnya, oh mungkin si Miji ini lagi sibuk, makanya dia buru-buru chat untuk minta izin nginap lah supaya bapaknya ini gak khawatir kayak gitu. Kayak gitulah pikir ayahnya kan. Udahlah, malam itu pun lewat, ayahnya tidur tanpa memikirkan macam-macam. Keesokan harinya di tanggal 6 Januari 2017, hari udah sore nih, si Miji pun belum pulang juga Kalau pagi-pagi udah ke kampus buat registrasi, harusnya siang lah paling lama itu udah pulang kan kan. Tapi ini belum juga, dan pas ditelepon pun HP-nya Miji udah tidak bisa dihubungi, gak aktif. Satu harian itu pokoknya ayahnya gak bisa lah menghubungi si Miji. Dari sini mulailah ayahnya si Miji khawatir Ayahnya pun mulai menelepon satu persatu teman si Miji, tapi gak ada satupun kabar soal si Miji Halo nak, kau nampak Miji gak? Halo Siti, halo Nur Halijah,
halo Putri, halo apa, pokoknya nggak ada yang bertemu dengan si Miji kan ya. Bahkan teman dekatnya pun nggak tahu keberadaan Miji. Ditunggu-tunggu sampai tengah malam pun si Miji belum pulang juga. Hingga pada keesokan harinya pada 7 Januari 2017 sekitar jam 11.30 siang, keluarga desa Barangay de Ocampo Tracy Martinez dikejutkan dengan sebuah penemuan yaitu karung beras dan kardus yang diletakkan di pinggir jalan raya. Dicek lah kan sama warga, apa ini yang dibuang di jalanan, suka mereka aja buang sampah. Pas dibuka, ternyata isinya adalah mayat wanita yang sudah dicop dalam beberapa bagian. Dan kayak kasus cop lainnya lah isi perutnya pun udah dikeluarkan. Warga Barangay kaget kali melihat penemuan itu dan mereka pun langsung melaporkan ke polisi atas penemuan mereka. Polisi langsung menginvestigasi siapa sebenarnya mayat tersebut. Gak susah polisi mengetahui identitas mayat itu karena setelah dicek, ternyata pada saku celana jasad tersebut terdapat dompet yang berisi KTP, kartu mahasiswa, kartu perpus, dan satu foto keluarga lengkap semuanya. Tapi polisi mencocokkan dulu nih foto dokumen dengan ciri-ciri mayat yang ditemukan. Kan bisa aja beda kan kayak di beberapa kasus buat mengecohkan polisi gitu, KTP foto sama mayatnya yang ditemukan itu berbeda. Dan ternyata setelah dicek, foto dan ciri-ciri jasad itu sama Polisi pun menyimpulkan kalau jasad tersebut fix adalah Miji Joy Balungsay. Karena udah mengetahui identitasnya si Miji, supaya lebih pasti lagi nih, polisi pun langsung menghubungi pihak keluarga untuk memberitahu mengenai penemuan mereka. Apakah jasad tersebut adalah Miji atau bukan gitu kan. Mendengar berita itu, ayahnya si Miji sama adik perempuannya Miji langsunglah ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Begitu melihat jasad itu, ayahnya si Miji sangat kaget dan syok berat karena jasad yang ada di hadapan itu benar adalah anak tercintanya yang udah hilang 3 hari. Semenjak itu media pun mulai meliputlah kematian si Miji dan mewawancarai ayah Miji. Dalam wawancara itu, ayahnya si Miji pun masih nggak menyangka kalau hal keji itu bisa menimpa anaknya. Jadi sebenarnya kayak mana ini kronologinya kan? Siapa pelaku yang tega menghabisi Miji dengan kejam? Polisi pastilah mencari pelaku kan dan inilah kronologinya. Jadi di awal tadi kan aku udah bilang kan ke kalian kalau si Miji ini anaknya cantik, baik hati, pintar, dan termasuk gadis populer di kampusnya. Banyak pria yang jatuh hati sama dia dan berlomba-lomba untuk mendapatkan hati dia nih. Salah satu pria yang terobsesi sama si Miji yang juga merupakan teman kampus Miji bernama Alvin de Los Angeles. Umurnya 20 tahun Awal mula si Alvin sama si Miji ini bisa ketemu karena kegiatan Twitter di kampus, makanya bisa kenal mereka. Menurut salah satu temannya si Miji, ternyata si Alvin ini udah mengungkapkan cintanya ke Miji tapi cintanya si Alvin ditolak sama Miji secara halus. Miji pun memberitahu ke Alvin alasan dia nggak mau pacaran. Aku mau fokus dulu ke kuliahku loh Pin, supaya cepat tamat, aku cepat kerja gitulah kan kata si Miji. Dan di hari registrasi itu setelah si Miji selesai registrasi ulang di kampus, si Miji pun duduk lah istirahat dia di sekitar kampus sambil tunggu teman-temannya selesai registrasi. Nah tiba-tiba pas si Miji lagi duduk nih, si Alvin datang dan bilang ke Miji, "Oh Miji, aku lagi sedih kali lah. Aku lagi berduka karena adik perempuan aku baru aja meninggal. Kau datanglah ke apartemen aku untuk mendoakan adik aku supaya dia bisa pergi dengan tenang." Gitulah kira-kira yang dibilang si Alvin kan. Tapi karena si Miji ini kan hatinya lembut kali ya jadinya dia merasa iba dan menyetujui ajakan si Alvin itu. Tapi sebelum menyetujui ajakan si Alvin, Miji sempat bilang kayak gini, "Tapi Pin, aku gak bisa lama-lama loh. Aku harus pulang sebelum malam supaya bapak aku gak khawatir Pin." Dan hal itu pun diiyakanlah sama si Alvin kan. Dah jalan kaki mereka berdua ke arah apartemen yang ternyata letaknya pun dekat sama kampus. Setibanya di sana, si Miji curiga nih. Oh, gak ada satupun orang. Kok cuman kita berdua aja ya? Heran lah kan si Miji. Karena kalau ada keluarga yang meninggal kan, kalau ada acara doa kayak gitu di rumah pasti ada anggota keluarga lain harusnya kan Jadi si Miji pun bertanya lah ke si Alvin, Alvin, mana yang lain? Kok cuman kita dua aja nih di sini?" Dan akhirnya Alvin pun ngaku kalau dia udah bohong sama si Miji soal kematian adiknya. Sengaja dia bilang kayak gitu ke Miji supaya si Miji ini mau ikut dia ke apartemen Dan apartemen yang dikunjungi pun ternyata bukan punya si Alvin. Dan kan apartemen tersebut dipinjam si Alvin dari temannya. Gak pemodal dia memang. Tapi karena cuma berdua aja nih di satu ruangan, Alvin pun melancarkan aksinya lagi Dirayunya si Miji dan diungkapkannya lagi cintanya untuk yang kedua kalinya kepada Miji. Dipikirnya mana tahu si Miji ini luluh dan menjadikan dia pacarnya kan.
Udah dibawa ke apartemen weh. Nggak tahu lulu kan, kayak gitulah pikir si Alvin mungkin. Tapi bukannya diterima, si Alvin ini malah ditolak sama si Miji lagi weh. Tapi kali ini dengan tegas si Miji bilang, aku mau belum pacaran lo Alvin, karena aku udah bilang sama kau kemarin kalau aku mau fokus sama kuliah aku dulu. Dan setelah bilang itu si Miji pun langsung izin pulang. Udah ya Pin, aku mau pulang. Karena si Miji pun udah mulai khawatir dia, ditengoknya si Alvin ini udah agak beda, udah agak naik pitam kayak gitu, udah emosian. Dan benar, karena cuma mereka berdua aja di dalam apartemen, si Alvin pun langsung menarik Miji dan melampiaskan nafsu bejat dia. Tapi gak berhenti di sana aja. Alvin kayak orang yang udah kemasukan setan gitu loh weh. Dihabisinya nyawa Miji saat itu juga di dalam kamar mandi apartemen. Habis itu Alvin yang melihat kalau Miji udah gak bernyawa pun dia mulai cari cara nih. Aduh, kayak mana ya aku hilangkan bukti ini ya. Dan dia pun mendapat satu cara weh, yaitu dengan mencop-cop si Miji menjadi beberapa bagian, terus dimasukkannya ke plastik. Habis itu dimasukkannya lagi ke karung beras dan kardus besar yang dibuang ke jalan raya itu. Setelah si Alvin cop-cop si Miji, pas hari udah malam nih, hal selanjutnya yang dilakukan si Alvin adalah diambilnya ponselnya si Miji. Habis itu dia kirim pesan ke ayahnya Miji untuk berpura-pura jadi Miji dan minta izin kalau malam itu nginap di rumah kawannya. Jadi yang chat ayahnya si Miji ya si Alvin weh. Makanya kenapa isi chatnya itu beda kan, kayak kebiasaan si Miji. Dan setelah itu, malam itu juga Alvin membawa keluar kardus dan karung beras yang udah berisi potongan tubuh Miji dari apartemen. Kemudian dia cari bemo. Nah, disuruhnya lah bemo ini, kau bawa aku ke pembuangan sampah yang terletak di pinggir kota ya. Aku mau buang kardus sama karung beras ini. Tapi di sepanjang perjalanan si Alvin ini gak tenang weh, dia udah ketakutan kayak gitu kan. Jadinya yang awal rencana dia itu mau ke tempat pembuangan sampah pun gak jadilah. Stop katanya sama bemo itu kan. Dibuangnya kardus sama karung beras itu di pinggir jalan raya. Habis itu si Alvin pulanglah ke rumahnya dan beristirahat kayak biasanya. Kayak orang gak melakukan apa-apa dia. Psikopat dia memang ini. Besok paginya setelah bangun nih, si Alvin siap-siap weh, mandi dia, memperganteng diri. Habis itu dia pergi ke toko HP untuk menjual HP milik Miji. Tapi pas itu kan polisi udah melakukan penyelidikan weh. Jadinya adalah laporan yang masuk dan mengatakan kalau mereka melihat Alvin terakhir kali berjalan di sekitar kampus. Karena dapat informasi itu, polisi langsunglah menurunkan timnya untuk mendatangi kediaman Alvin dan menangkapnya. Dan pas ditangkap ini, tahu kalian si Alvin kayak mana? Belagak kayak orang kaget gitu dia. Kenapa pak? Kenapa? Kok aku ditangkap? Kayak gitu dia kan. Pura-pura gak tahu dia apa yang terjadi. Tapi setelah diangkut ke kantor polisi dan dilakukan interogasi, gak perlu waktu lama weh. Akhirnya si Alvin pun mengakui perbuatannya. Nah, pas diinterogasi ini, si Alvin ngaku pernah pacaran sama Miji selama 4 bulan. Tapi kita lagi diambang ribut-ribut ini pak. Jadi pas hari kejadian itu, kita lagi mencoba memperbaiki hubungan kita lah pak. Tapi kita malah cekcok pak. Dan saat ditanya kenapa kok habisi nyawa si Miji, si Alvin bilang kalau hal itu dilakukannya karena dia terlalu cinta sama si Miji. Aku gak mau si Miji ini pacaran sama orang lain. Pokoknya dia sama aku aja lah pak. Tapi pernyataan si Alvin ini dibantah sama kawan-kawannya Miji semuanya. Mereka bilang enggak pak. Gak pernah si Miji ada hubungan cinta-cinta sama siapapun. Apalagi sama si Alvin pak. Orang dia pun udah ditolak sama si Miji loh pak. Cuman si Alvin ini aja yang terobsesi kali sama si Miji. Dan selalu halu kalau si Miji akan jadi kekasihnya. Karena si Alvin udah mengakui perbuatannya, akhirnya dia pun dipenjara lah kan. Dan di dalam penjara si Alvin berulang-ulang minta maaf akan apa yang udah terjadi weh. Tapi permintaan maaf si Alvin ini jelas telah ditolak mentah-mentah sama ayahnya Miji. Dan ayahnya Miji pun mengatakan, nggak akan pernah aku maafkan manusia bejat yang sudah melakukan hal keji ke anakku. Sebaiknya dia gak usah dilahirkan, orang kayak gitu itu gak usah dilahirkan. Kayak gitu kata bapaknya si Miji weh. Ibu Miji yang bekerja di Arab Saudi setelah mendengar kabar kematian Miji pun langsung cepat-cepat terbang ke Filipina. Setelah menempuh 9 jam penerbangan, ibunya langsung menuju ke rumah duka weh dan menangis histeris di depan peti si Miji. Begitu sampai langsung menangis ibunya. Kasihan lu weh kan. Udah lama gak ketemu sama anaknya. Dikarenakan harus kerja di luar negeri kan, dan pulangnya udah mendapati anaknya itu terbaring di peti mati, dan matinya dengan cara yang tragis lagi weh. Sementara Alvin akan didakwa telah menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup apabila terbukti bersalah. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Filipina ya weh. Karena setahu aku nih kan weh, kok di Filipina hukum yang menyangkut kriminal itu kok nggak hukuman mati ya hukuman seumur hidup. Karena di sana tingkat kriminalnya itu tinggi kali weh. Makanya kebijakan pemerintah untuk orang yang melakukan kriminal adalah hukuman maksimal. Tapi sekitar 1 minggu di dalam penjara, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 3 sore, Alvin tiba-tiba dilaporkan meninggal dunia di dalam sel penjaranya. Menurut informasi yang didapatkan nih, Alvin terlibat pertengkaran dengan petugas sipir di penjara itu. Selepas kematian si Alvin, polisi dan tim pun tetap diturunkan untuk mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi dan apa motifnya.
Tapi hingga hari ini nggak ada laporan resmi dari polisi mengenai hasil investigasi yang udah dilakukan. Dan pada tanggal 14 Januari 2017, akhirnya jasad Miji pun dimakamkan dan pemakamannya dihadiri oleh ratusan orang yang merupakan temannya Miji. Semua orang merasa kehilangan atas kepergiannya si Miji, dan dari sini aja kita bisa tahu ya memang si Miji ini anaknya baik kali dan nggak pernah ada konflik sama orang sekitarnya. Hingga akhir hidupnya pun banyak yang mengantarnya ke peristirahatan terakhir So inilah kisah Miji Joy Balungsai. Memang ini bukan kasus shock-chop pertama yang terjadi di Filipina. Udah banyak kali aku baca kasus shock-chop yang terjadi kepada para wanita di Filipina. Bahkan di tahun 2019 kalau nggak salah ya itu di Filipina pun masih ada kasus shock-chop lady loh. Padahal pemerintah udah buat hukuman maksimal loh tapi tetap aja ya ada kasus serupa yang terjadi dan terjadi terus. So thanks buat kalian yang udah klik video aku dan selalu support aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Semangat dan sehat terus ya gengku semua. Kayak biasa kalau kalian mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh drop komen kalian di kolom komentar. Kalau cocok kita gaskan. So aku Salah Popin, sampai jumpa lagi di kupas lainnya. Bye bye.